Kalau dibilang detox air, apalagi teman-teman yang kemarin baca di IG saya tentang bagaimana puasa yang ulfit itu Anda jadikan sebagai puasa detox. Jadi makannya cuma kurma, air kurma itu sebenarnya enzim sama air. Yang saya prioritaskan yang level A ini sebenarnya. Sebab apa? Itulah bentuk detox. Dan barat tidak mengenal detox. Mau detox kayak apa nih? Masukkan racun lagi. Gitu loh. Itu air. Jadi air sama enzim. Air seperti apa yang bagus? Saya pernah, kita bahas air sedikit ya, nanti baru masuk ke detox hormonnya. Saya pernah kalau ada yang naik gunung apa tuh yang di Malang yang tinggi banget tuh, Semeru. Saya pernah naik tapi nggak sampai atas, sampai di Ranupubolo, sampai ke apa tuh Ranupani. Saya berhenti di situ. Kenapa? Saya takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau saya mati begini, apa untungnya buat saya? Di situ saya memuhasabah saya. Kenapa? Itu kan 45 derajat kan naik ke atas itu, Semeru itu. Dan itu batu-batu pasir semua. Saya bilang kalau saya mati di sini, nggak keren banget. Saya bilang, dengan saya mati ngangkat senjata jihad atau lagi ceramah mati kan keren. Ya, akhirnya saya stop sampai di Ranupani itu. Teman-teman naik semua. Apa yang mau dicari? Ala kuliah itu terserah masing-masing ya. Tapi yang saya baca bukan itunya. Sebelum di Ranupani itu saya di Ranukumbolo. Ranukumbolo kan danau. Pernah cek pH air danaunya berapa? Saya udah cek. pH air di Ranukumbolo itu pH-nya 7 ke atas. Hijau, hampir mendekati biru. Dan itu bisa langsung diminum. Air Ranukumbolo itu bisa langsung diminum. Ya. Itu sebabnya kalau Anda cek air di air Zam-Zam itu juga pH-nya kalau dicek pakai pH tester tuh biru. Artinya apa? Itu air alkali. Air alkali. Jadi dan semua air-air di berbagai belahan dunia ini semuanya sifatnya air alkali. Terutama air-air yang dianggap sebagai air mukjizat. Ya, ada di Perancis, ada di Meksiko, di mana di Jepang juga ada. Ya, itu semuanya air-air yang kalau dicek pH-nya dia pH-nya alkali. Kata kuncinya mulai sekarang kalau boleh saya katakan, mulailah membiasakan minum air alkali. Dari mana saya dapatkan? Gak usah khawatir. Kalau bisa beli alhamdulillah, atau beli mesin bikin air alkali silakan. Tapi kalau sebenarnya kita mau bikin, sebenarnya gampang sekali. Dengan cara apa? Rendam itu dengan produk-produk atau ciptaan Allah yang sifatnya alkali. Apa dia? Sayur dan buah sebagian besar alkali. Itu dikenal zaman sekarang dengan infus water itu. Ya, ini baru kita bahas yang pertama ya, baru air. Jadi kayak kurma misalkan, yang kurma itu ya karena dia mengandung kalsium yang tinggi, maka dia sifatnya alkali. Sama juga sebenarnya kayak jeruk nipis tadi. Jeruk nipis juga sama. Ini tahap awalnya begitu. Jadi air. Jadi jangan minum air yang demineralisasi. Air yang demineral itu air yang dibuang mineralnya. Kalau saya tidak sepakat dengan konsep itu. Kalau saya pribadi minum air yang ada mineralnya, yang pH-nya, maka sekarang mulai bermunculan tuh di supermarket kan air alkali kan. Ya. Dan menariknya apa? Dia akan mempertahankan pH darah. Makanya minum air Zam-Zam itu sebenarnya sudah mencukupi semua. Apalagi Zam-Zam secara kandungan mineralnya itu luar biasa. Bahkan Zam-Zam itu kalau Anda baca literaturnya itu mengandung fluoride. Fluoride sebenarnya tidak cocok untuk manusia. Ya, masalahnya fluoride itu bertebaran di berbagai macam odol pasta gigi. Betul? Kita tidak bisa mengontrol itu semua. Jadi kalau saya pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya, saya akan pakai pasta gigi itu seukuran biji beras dibagi 2. Udah cukup. Karena deterjennya udah cukup berlimpah. Kalau Anda bisa mendapatkan pasta gigi yang non fluoride lebih bagus. Nah sekarang beberapa perusahaan itu bikin, cuman masalahnya nggak pakai fluoride tapi pakai bahan yang lain. Jadi sekarang kadang-kadang saya bingung mau pakai apa nih gitu ya. Ya sudahlah, apa yang ada aja lah. Contoh pasta gigi dia pakai fluoride, oke, udah saya pakai. Tapi nggak pakai fluoride, tapi ternyata waktu saya baca ada lagi namanya paraben, metil paraben itu termasuk hormon disruptor sebenarnya. Dia perusak hormon. Dan itu bukan hanya ada pada odol, tapi juga ada pada sampo, pada sabun. Ya. Jadi saya katakan tadi, kosmetik pun sudah bermasalah. Makanya beberapa perusahaan yang paham tentang isu ini, ya mereka membuat green divisi gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang air, jadi air itu seperti itu loh. Jadi air yang bagus apa? Ya kalau saya boleh katakan, boleh minta badannya kan mau masuk bulan Ramadan nih. Jadi bulan Ramadan nanti Anda ketika sahur dan berbuka itu minumnya air infus itu, atau bahasa gurunya itu air nano gitu kan.
Nah, direndam pakai apa? Ganti-gantiin aja. Ya, misalkan pagi ini misalkan Anda rendam kurma, nanti besok atau mungkin berbukanya Anda rendam kunyit, nah begitu ganti-ganti aja. Ya, dia akan mendetoks. Ya. Yang didetoks apa? pH darah. Karena semua penyakit bermula ketika pH darah turun. Tubuh kita di set up sama Allah, diatur sama Allah pH darahnya. pH tubuh kita ini 7,34 kurang lebih pH darahnya. pH darah kita 7,34. Kalau dia turun berlebihan, maka tubuh sedang membuka portal-portal penyakit sebenarnya. Makanya dalam ilmu nutrisi ada lagi namanya acid forming food dari produk seperti ini. Jadi whole food ini apa? Kunyit. Kunyit. Ya, jadi fitokimia itu adalah fito itu tumbuhan. Kimia bahan berbasis tumbuhan. Ya, jadi bahan berbasis tumbuhan itu ada di fitokimia namanya. Dan kalau anda lihat ini, jadi ada kemarin yang pernah ngomong ke saya bilang sebenarnya herbal atau tumbuhan seperti ini dia punya kemampuan double sword. Double sword itu pedang bermata dua. Ya, contoh mungkin kalau kita bicara kunyit pada dosis tinggi dia bisa menyebabkan infertilitas, mandul. Ya, kunyit dosis tinggi. Tapi siapa juga mau minum kunyit sehari setengah kilo? Kan ada kan? Pada dosis rendah dia bisa berperan sebagai apa? Banyak perannya dia. Tapi peran paling utamanya mereka ini adalah berperan sebagai radikal scavenger. Scavenger film itu. Jadi kalau dalam bahasa kita sebenarnya scavenger itu dia, ini kan judulnya kan tadi missing electron. Missing electron itu radikal bebas sebenarnya. Dia butuh supply elektron. Nah, supply elektron itu si scavenger. Jadi radikal bebas tadi dia butuh scavengernya. Nah, scavenger itu dapat dari mana? Dari kayak beginian. Dan menariknya, subhanallah, kalau kita baca di penelitian, makanya apa-apa yang Allah dan Rasul sampaikan itu pasti benar. Jangan khawatir deh. Kenapa Nabi katakan asyifa'u bi salasatin syarbatil asal wa syarbatil jam. Yang pertama itu minum madu. Jadi minum madu itu dan minumlah dengan tangan kanan. Saya tidak melihat ada yang minum dengan tangan kiri di bawahnya. Bagaimana saya melihatnya? Gampang. Lihatnya dengan mata hati. Dari kemarin saya lihat lupa ya, hilaf kali. Biasa minum dengan tangan kiri. Baik, jadi madu kata-kata Nabi SAW kan sifat itu ada 3. Pertama minum madu, yang kedua berbekam. Ya, berbekam itu ada janjinya Nabi. Jadi kalau sudah Nabi janji, meskipun lihat kata-kata saya, meskipun sains menunjukkan tidak seperti itu, maka Anda percaya sama Nabi daripada sains. Jelas ya? Ini urusannya akidah. Meskipun dokter berkumpul sedunia bilangin bahwa bekam itu bohong, maka kami akan katakan bekam itu benar. Ini akidah urusannya. Mungkin sains saja yang belum mampu menjelaskan gitu loh. Dan baru zaman sekarang mulai dibuka penelitian. Dan ini saya katakan kadang-kadang saya tuh sedih gitu kan. Kita butuh sesuatu yang sifatnya sains dulu baru mempercayai agama. Nah, para sahabat zaman dulu beda. Jadi mereka nggak butuh sains untuk meyakini agama mereka. Ketika ada seorang sahabat yang di perang Uhud, seingat saya, yang dia pedangnya patah, terus dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, pedangku patah, kata dia. Apa yang Nabi katakan? Nabi ambil satu ranting kayu, dikasih sama dia, berperanglah dengan ranting kayu ini. Mungkin kalau kita kayak begitu, ya Rasulullah main-main nih. Kita lagi perang, tapi apa jadi dia terima pedang tadi, si kayu tadi, dan dia gunakan. Dan subhanallah dengan kuasa Allah, kayu tadi berubah jadi pedang. It's real, bukan kayak zaman sekarang kan. Dari sininya keluar jaring laba-laba, keluar bohong semua. Tapi ceritanya, ya kita fiktif semua. Ya, bagaimana kisah di perang Khandaq ya, ketika Nabi SAW mengasih tahu pada sahabat ikut perang Khandaq di rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang saat itu dia punya satu ekor kambing kecil coba.
hanya punya satu ekor kambing kecil, dan itu bisa dipakai atau dimakan oleh ratusan orang. Nggak masuk akal kan? Makanya saya katakan, kalau Anda mendapatkan informasi dari Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan sains. Tinggalkan sains. Saya lebih percaya ini. Gitu. Itu sebabnya di zaman Nabi terjadi ada seorang datang kepada Nabi SAW terus mengatakan, ya Rasulullah, perut saudaraku sakit. Perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dia kasih madu. Kata Nabi kan, minumkanlah madu. Terus balik lagi dengan, ya Rasulullah, nggak sembuh. Nabi bilang apa? Minumkanlah lagi madu. Balik lagi sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Nabi tidak ngomong, jangan-jangan madunya nggak benar nih. Tapi Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, kata Nabi. Bukan madunya berdusta. Ya. Jadi kalau kita memahami konsep seperti ini, maka minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah dengan, apalagi misalkan kita bicara tentang zam-zam. Zam-zam itu kita seringnya minta apa? Mintanya itu ya kesehatan doang. Jadi dengan zam-zam itu kata Nabi kan minta semuanya. Jadi kalau Anda minum zam-zam, minta ya Allah, mudahkan hafalan Quranku dengan berkat zam-zam. Ya Allah, bukakan rezekiku. Ya Allah, buka segala permudahan untuk dapat keturunan dengan hanya zam-zam doang. Dan itu dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Mulai dengan niat. Niat itu yang membuat kita atau sesuatu itu sesuai dengan apa diniatkan, kata Nabi SAW. Ya, maka ketika Anda minum madu, jangan cuma sekedar minum madu, tapi minta sama Allah, ya Allah, dari berkahnya madu ini yang Kau ciptakan ini, ya Allah, maka sembuhkan, buang segala penyakitku, ya Allah. Jadi simpel gitu kan, nggak repot-repot banget. Sayangnya nanti apa? Kita tuh nanti terjebak. Jadi kalau ada orang sakit paru, berobat ke dokter paru. Sakit jantung, berobat juga. Kalau seandainya paru, jantung, ginjal, ada 4 dokter loh, karena 3 dokter yang harus diobatin. Itu pemahaman di barat seperti itu. Mau diapain juga, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi sekarang kita kembalikan pada Allah dan Rasulullah. Jadi air sama enzim. Tadi fitokimia dan serat. Jadi fitokimia coba dari mana? Dari kayak begini. Dan beliau ini. Kalau bahas kunyit itu nggak kelak-kelak misalnya. Subhanallah, kunyit ini salah satu produk ciptaannya Allah yang membuat penduduk Okinawa Jepang itu mempunyai usia harapan hidup tertinggi di dunia. Karena mereka tuh hobi banget makan kunyit. Dan kunyit itu salah satu fitokimia yang bisa mengaktifkan gen sirtuin. Gen sirtuin itu apa? Gen awet muda. Jadi nggak usah ribet-ribet banget aja lah, bahkan pakai produk anti-aging kunyit itu cukup kan. Dan nggak usah minum banyak-banyak, nggak usah makan banyak-banyak. Jadi saya sampaikan, karena dia double short, jadi minum kayak gitu dikit aja. Ya Anda minum 1 ruas kelingking atau kayak begini yang dipotong 2 udah cukup. Ya. Dan menariknya apa? Ini ada satu hal yang perlu Anda lihat baik-baik. Semua produk yang dikombinkan, jadi produk itu ciptaannya Allah, diciptakan, bahasanya produknya juga gampang. Jadi semua produk yang Allah ciptakan, ya kayak kunyit, jahe, bla 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 segala macam itu, yang terjadi kalau seandainya mereka di bahasa itu di scale up atau di boost up ya dengan madu, maka potensinya akan meningkatnya luar biasa. Potensinya apa? Potensi dia sebagai radikal scavenger. Jadi kalau Anda mau minum kunyit, maka minumnya sama madu. Kalau misalkan mau minum habatus sauda, minumnya sama madu. Itu terus. Jangan minum jahe, minumnya sama madu gitu. Karena apa? Madu ini dia melengkapi kompleks kompon. Maksudnya kompleks kompon yang ada pada 19 di Taman Al-Quran. Sudah lupa. Jadi di kajian yang 1 itu 2 pernah saya sampaikan. Benar kan? Lupa. Saya bukain lagi, semoga masih ada. Jadi kompleks komponnya manusia itu setelah diteliti, kompleks kompon itu senyawa kompleks yang membuat reseptor gen segala macam itu ada pada 19 atau 21 jenis ini tanaman Al-Quran yang disebut dengan Allah dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Saya ulang lagi ya, biar ingat. Jadi inilah Anda bisa makan gitu kan, Anda bisa makan. Jadi selama makan, jadi kalau tanya selama saya hamil, ya sering banget tuh, saya makannya apa? Makan aja nih. Ya, dan biji-bijian apa dia yang pertama? Jamur. Ya, manna wassalwa. Ya. Kemudian apa lagi? Bawang merah, bawang putih, biji rempah. Biji rempah itu apa? Ya, biji rempah itu misalkan kayak
ketumbar. Ya, ketumbar. Kemarin yang datang ke, jadi ada satu resep tuh kalau ibu-ibu, bapak mau bikin menggunakan biji-bijian, saya kasih resepnya ya. Cari baik-baik. Nah, ini ketumbar 1 sendok teh. Ini kan judulnya biji-biji rempah. Ketumbar 1 sendok teh, kapulaga 1 sendok teh, cengkeh 1 sendok teh, kayu manis sekitar 3 cm. Kemudian dikasih masuk dalam air sekitar 250 cc segelas air lah kurang lebih. Kemudian dididihkan, nanti jangan terlalu lama. Ulang lagi, Ustaz. Tumbar ketumbar. Ini kajian atau pelajaran mas. Tumbar 1 sendok teh, kapulaga 1 sendok teh, cengkeh 1 sendok teh, kayu manis sekitar 3 cm. Airnya 250. Kalau mau tambah jahe boleh. Jahenya digeprek aja. Digeprek nanti masuk ke situ. Ya, sampai dia agak mendidih sebentar, lalu Anda angkat, Anda saring. Setelah Anda angkat, Anda saring, apa yang terjadi? Anda kasih dia madu. Dan jahe itu selain cerita tentang, jadi gini, tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan itu selain dia punya fungsi yang luar biasa, dia juga bisa memboost up. Contoh mungkin jahe itu teman-teman, dalam sebuah penelitian disebutkan dia merupakan prekursor NAD. NAD itu salah satu energi dalam tubuh kita, dan dia bisa mengaktifasi hampir 1000 triliun sel dalam tubuh kita. Jahe, hanya jahe doang. Ya. Jadi artinya apa? Itu yang Anda minum tadi itu bisa kalau dirutinkan ini. Karena kita judulnya kan double salt. Jadi Anda minum herbal itu bosok sekali banyak minum. Anda minum itu pelan-pelan aja, kayak tadi Anda minum sehari 1, besok lagi. Seperti itu aja terus. Jadi nanti tubuhnya itu reseptor sama bahan bakunya itu udah klop gitu loh. Sehingga nanti apa? Nanti nyeri haidnya akan hilang, ya, pusing-pusingnya akan hilang, darahnya akan mulai lancar lagi seperti itu, ya. Itu jahe. Ya, jahe itu kalau kita sedikit saja tentang jahe, pertama dia punya peran ya sebagai jadi obat terbaiknya Al-Quran untuk masalah pencernaan itu selain madu ya adalah jahe. Ya. Kemudian jahe itu bisa juga dipakai untuk kalian kalau Anda geprek jahe gitu ya. Jahe itu digeprek, yang sulit diserbukin, lalu ada tempel di gigi yang sakit itu bisa buat obat gigi juga bisa. Oh, aja loh. Kemudian dia bisa untuk flu. Jadi semua, jadi gini, kalau teman saya ajarin rumusnya ya, ini termasuk detox juga sebenarnya. Jadi semua ciptaannya Allah, tumbuhan, produk. Kemarin ada yang protes di IG saya, dia bilang, "Dok, tolong jangan samakan istilah manusia dengan istilah Allah, karena bisa nanti masuk ke ranah akidah, dan Allah disamakan dengan makhluk." Ya, saya mencoba paham maksudnya? Enggak paham? Ini pembahasan tingkat tinggi nih, butuh dicerna dalam. Jadi gini, kan Allah itu ya tidak akan sama dengan makhluk. Ya, kata Nabi SAW, hatinya, kolbunya anak-anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Kata-katanya. Tapi apakah jari jemari Allah sama kayak kita? Enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu enggak sama sama makhluk. Ya. Jadi jangan membuka. Saya bagus juga dibuat seperti itu, dinasihatkan seperti itu. Sisi lain saya menggunakan istilah itu untuk memudahkan saya aja. Ya, jadi dikatakan kan bahasa saya kemarin itu adalah
Anda nggak perlu detox tea. Anda, postingan sudah saya hapus lagi. Anda cukup menggunakan detox yang ada dalam tubuh Anda. Yang saya pakai istilah itu software sama aplikasi. Ada coba baca kan? Saya baca. Nah itu kan itu saya hapus. Jadi ada yang komen sama saya waktu itu, dia bilang tolong jangan jadi bahasa software aplikasi itu bahasa makhluk. Jangan dinisbatkan sama Allah. Nah, saya bersyukur juga ya nasihatnya akhirnya ya sudah saya nggak pakai lah. Ya. Jadi kenapa? Khawatirnya itu masuk kita akan ibarat kata itu tanda kutip memplesetkan wa'alaikumsalam Allah dengan perbuatan atau hasil kerja manusia. Gitu. Akidah itu begitu urusannya. Jadi kita berhati-hati dengan urusan akidah. Ya, seperti itu. Baik, jadi dia tumbuhan ya ciptaan Allah seperti ini yang sifatnya dia menguap, itu bisa Anda pakai buat flu. Jadi jangan tanya lagi obat flu apa. Obat flu itu ketumbar, jahe, kayu manis. Itu ada kasih air panas itu jadi obat flu. Tapi ibaratnya gini, jadi tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan seperti ini, produk-produk ciptaan Allah ya, bahasa produk ciptaan Allah seperti ini, itu sebenarnya ibarat kata Anda sholat sunnah fajriyah, sholat sunnah subuh 2 rakaat, hanya 2 rakaat sholat subuh, tapi dunia segala isinya Allah kasih. Nah sama kayak beginian, Anda minum cengkeh, Anda minum bunga lawang yang bukan nama lawang. Anda minum cengkeh, misalkan Anda minum bunga lawang, kembang lawang seperti ini, atau mungkin tambah kayu manis. Ini sebenarnya bukan cuma obat flu doang. Ketika minum kayak beginian, judulnya untuk flu, tapi dia punya rentetan belakang tuh banyak banget. Kolesterol, enzim, semua dia akan kondisikan. Ini saya katakan bahan baku, prekursornya tubuh kita. Dan letaknya di mana? Letaknya pada bumbu-bumbu kayak beginian. Makanya makan kayak begini tiap hari. Makanya maksudnya apa? Anda minum ya, jadi minum tiap hari itu coba. Kalau saya saran jangan sering-sering minum teh lagi. Minumnya teh kayak beginian, teh itu tanda kutip. Paham ya? Jadi ini dibikin dibikin air panas, ada cemplungin jadi teh bunga lawang. Ini cemplung. Kalau nggak salah saya pernah bikin itu hashtagnya ketumbar JSR nih saya. Nah itu cara bikin ketumbar. Nah ini ketumbarnya lumayan bagus nih. Jadi ketumbar pun saya pilih-pilih. Kenapa pilih-pilih? Karena yang jualan di pasar itu ada yang iseng-iseng, dia ketumbarnya biar kinclong diputihin sama dia. Maka ketumbar yang benar itu warnanya kecoklatan kayak begini. Bukan yang putih, sama halnya kayak nasi. Nasi yang bagus itu nasi yang pakai warna. Warnanya kuning atau merah atau hitam, bukan nasi yang putih banget dan dikasih parfum. Kan biasa nasi, kulit nasi kan ada wangi-wanginya tuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di rempah. Nah, ini yang bisa gunakan tadi kalau kita bicara tentang jahe ya, dia bisa dikombinasikan dengan jahe untuk sebenarnya bukan hanya flu aja. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Dia termasuk jahe tadi, saya katakan kita masuk pada resep. Dia termasuk anti peradangan. Ya, kalau anti peradangan itu di dunia medis namanya antibiotik salah satunya. Dia ada antibiotik, steroid seperti itu atau NSAID itu anti peradangan. Mereka ini juga punya anti radang. Cuma saya katakan tadi, kenapa saya mengatakan herbal itu punya double sword? Memang iya. Ya. Dan herbal itu punya fungsi kuratif nggak? Punya fungsi penyembuhan nggak? Punya. Jadi kalau ada orang bilang herbal itu nggak punya fungsi pengobatan, saya sih nggak sepakat. Karena apa? The real cures come from the nature, not from the lab. Obat yang benar itu asal dari alam. Paracetamol yang dibuat oleh farmasi 500 mg dalam dosis besar itu sebenarnya disintetik dari beberapa produk alami, salah satunya itu kina. Iya, bukan kina, saya lupa namanya itu. Ada satu pohon, termasuk Sandiloto itu juga punya anti nyeri. Cuma sama mereka di double up dosisnya, dibikin sintetik. Kalau di double up dosis dibikin sintetik, pasti akan muncul namanya apa? Efek samping. Anda minum jahe tiap hari, dapatkan anti radang, antibiotik nggak? Dapat efek samping nggak? Dapat. Efek sampingnya Anda sehat. Efek lurusnya Anda ibadah lebih baik gitu. Efek samping, efek lurus. Jadi minum kayak begini sebenarnya mostly nggak ada efek samping. Sampai kalau makanya saya katakan nggak ada ceritanya begini itu jadi masalah. Mana ada ceritanya orang Indonesia keracunan minum temulawak, kunyit sampai akhirnya obat-obat tersebut dicampur sama steroid, cilacap gitu. Jadi kadang-kadang saya heran gitu kan kalau seandainya negeri ini bisa mengoptimalkan
ciptaan Allah yang seperti ini, Masya Allah, harusnya Indonesia itu menjadi negara yang paling sehat di dunia. Tapi sayangnya kita nggak kenal beginian. Kenalnya apa? Pizza, kentang goreng ini. Ya. Terusnya lah kayak begitu. Pegel ngomongnya. Makanya ya saya katakan, anfusikum wa ahlikum nar, selamatkan diri Anda aja deh. Anda nggak bisa mengontrol apa yang mereka masukkan dalam produk makanan mereka, but you can control what's in your mouth. Jadi apa yang mau lihat kita bisa kontrol. Jadi falyanzur insana ila ta'ami, perhatikan apa yang kita makan. Oke? Nah, kemudian dia bisa memperbaiki jahe, sedikit cerita tentang jahe ya. Dia bisa memperbaiki, jadi jahe itu masuk satu detox terbaik. Jadi kalau teman-teman, kulit kita ini, kalau Anda nggak suka bekam ya, kalau Anda nggak suka bekam, belum mau bekam, saya sarankan coba rutinkan berbekam setiap bulan. Apalagi ada hadis Nabi, berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu bisa menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakit. Hadis Nabinya begitu. Sekarang kan masuk tanggal 15 bulan Rajab. Ya, nah nanti lusa nanti masuk tanggal 17-nya. Nah berbekam saat itu. Ya, hadisnya begitu. Dan berbekamlah pada tempat-tempat yang benar. Jangan bekam di tempat-tempat yang tidak jelas, ya, kebersihannya segala macam. Ya, cari tempat bekam yang pembekamnya sudah ikut ujian bekam. Ya, biasanya kalau udah ikut ujian bekam ada sertifikat di situ. Perkumpulan Bekam Indonesia ada tanda tangan saya di situ. Karena saya ketua. Saya ketua bekam. Baik, jadi itu ya jahe. Jadi dia kalau yang mungkin belum mau bekam, itu jahe itu bisa Anda pakai sebagai luluran. Bisa. Luluran pakai jahe, tapi jangan banyak-banyak, panas ya. Ya caranya gimana? Caranya nanti jahenya Anda ambil secukupnya ya, lalu Anda campurkan kalau nggak either dengan zaitun atau nggak dengan BCO. Ya, lalu Anda baru di badan, dia akan nyerap karena jahe itu mengandung antioksidan yang tinggi, BCO juga, zaitun juga. Ya, jadi itu bisa mengangkat. Jadi gini, tubuh kita yang paling banyak terpapar dengan polutan sebenarnya adalah kulit. Betul, kulit kan? Kulit itu paling jarang kita otak-atik. Kita otak-atiknya bagian dalam terus jeroan. Kulitnya jarang. Makanya sebenarnya bekam itu salah satu bentuk detoksifikasi via kulit yang efeknya sampai ke dalam. Nanti kapan kita bahas bekam. Ya, seperti itu. Itu bisa dipakai. Ya, apa tuh namanya, jahe tadi. Kemudian dia bisa mengurangi menstrual cramps, nyeri menstruasi. Jadi dengan catatan apa? Anda mulai biasakan minum. Jadi pada saat lagi mens, minum jahe, apa mens lagi sakit gitu kan? Itu lama nanti hilang baru nyerinya itu. Kenapa? Jahe itu dosisnya kecil. Dalam satu jahe ya. Minum lagi tangan kiri. Kedua orang. Sampai belakang pun saya lihat. Tenang aja, mata saya banyak. Kok bisa begitu? Karena we are all connected. Anda tuh sekarang sedang ibarat kata, saya itu TV-nya ya. Ini ilmu frekuensinya begitu. Saya itu TV-nya, Anda penontonnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang menghitung indeks rating? Dia bisa hitung dari mana? Dari berapa banyak orang yang menonton dia. Itu gelombang elektromagnetik itu seperti itu sebenarnya. Dan manusia punya gelombang elektromagnetik. Sedikit kita. Bahkan ada penelitian, kepakan sayap satu kubu-kubu di kutub bisa menyebabkan tornado di Amerika. Itu ada penelitiannya. Kalau Anda mau lihat itu judulnya butterfly effect. Kepakan satu sayap kubu-kubu. Jadi kenapa kita dilarang umat Islam? Ya, tambah sedikit lah untuk berbuat kejahatan, karena satu kejahatan yang dilakukan itu mempengaruhi seluruh dunia. Coba lihat kejahatan yang dilakukan di sana. Karena Selandia Baru kan seluruh dunia loh. Jadi itu semua terhubung. Apalagi cuma ruangan kecil kayak begini. Yang serius kelihatan, yang gak serius kelihatan, yang ngantuk kelihatan, yang main handphone kelihatan. Ya jangan main-main sama saya. Pak gurunya galak. Oke ya. Gak apa-apa. Nama juga hilang manusia. Semoga Allah bimbing dengan terus. Nah, yang terakhir tentang jahe ya sedikit adalah dia bisa speed up your metabolism. Kenapa? Karena dia punya NAD tadi. Itu sebabnya judulnya bukan judul kita ini kan insya Allah mudah-mudahan pastilah insya Allah
asal jangan syirik saja. Nauzubillah, kita pasti masuk surga. Dari produk seperti ini. Jadi whole food ini apa? Kunyit. Lihat, kunyit. Ya, jadi fitokimia itu adalah fito itu tumbuhan. Kimia bahan berbasis tumbuhan. Ya, jadi bahan berbasis tumbuhan itu ada di fitokimia namanya. Dan kalau anda lihat ini, jadi ada kemarin yang pernah ngomong ke saya bilang sebenarnya herbal atau tumbuhan seperti ini dia punya kemampuan double sword. Double sword itu pedang bermata dua. Ya, contoh mungkin kalau kita bicara kunyit pada dosis tinggi dia bisa menyebabkan infertilitas, mandul. Ya, kunyit dosis tinggi. Tapi siapa juga mau minum kunyit sehari setengah kilo? Kan ada kan? Pada dosis rendah dia bisa berperan sebagai apa? Banyak perannya dia. Tapi peran paling utamanya mereka ini adalah berperan sebagai radical scavenger. Scavenger film itu. Jadi kalau dalam bahasa kita sebenarnya scavenger itu dia, jadi kan judulnya kan tadi missing electron. Missing electron itu radikal bebas sebenarnya. Dia butuh supply elektron. Nah, supply elektron itu si scavenger. Jadi radikal bebas tadi dia butuh scavengernya. Nah, scavenger itu dapat dari mana? Dari kayak beginian. Dan menariknya, subhanallah, kalau kita baca di penelitian, makanya apa-apa yang Allah dan Rasul sampaikan itu pasti benar. Jangan khawatir deh. Kenapa Nabi katakan asyifa'u bi salah satu ini? Syarbatil asal wa syarbatil nijam. Yang pertama itu minum madu. Jadi minum madu itu dan minumlah dengan tangan kanan. Saya sudah melihat ada yang minum dengan tangan kiri di ruangannya. Bagaimana saya melihatnya? Gampang. Lihatnya dengan mata hati. Dari kemarin saya lihat lupa ya, kilap biasa minum dengan tangan kiri kan. Baik, jadi madu kata-kata Nabi SAW kan sifat itu ada 3. Pertama minum madu, yang kedua berbekam. Ya, berbekam itu ada janjinya Nabi. Jadi kalau sudah Nabi janji, meskipun lihat kata-kata saya, meskipun sains menunjukkan tidak seperti itu, maka Anda percaya sama Nabi daripada sains. Jelas ya? Ini urusannya akidah. Meskipun dokter berkumpul sedunia bilangin bahwa bekam itu bohong, maka kami akan katakan bekam itu benar. Ini akidah urusannya. Mungkin sains saja yang belum mampu menjelaskan gitu loh. Dan baru zaman sekarang mulai dibuka penelitian. Dan ini saya katakan kadang-kadang saya tuh sedih gitu kan. Kita butuh sesuatu yang sifatnya sains dulu baru mempercayai agama. Nah, para sahabat zaman dulu beda. Jadi mereka nggak butuh sains untuk meyakini agama mereka. Ketika ada seorang sahabat yang di perang Uhud, seingat saya, yang dia pedangnya patah, pedangnya patah, terus dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, pedangku patah, kata dia. Apa yang Nabi katakan? Nabi ambil satu ranting kayu, dikasih sama dia, berperanglah dengan ranting kayu ini. Mungkin kalau kita kayak begitu, ya Rasulullah main-main nih. Kita lagi perang, tapi apa jadi dia terima pedang tadi, si kayu tadi, dan dia gunakan, dan subhanallah dengan kuasa Allah, kayu tadi berubah jadi pedang. It's real, bukan kayak zaman sekarang kan? Dari sininya keluar jaring laba-laba, bohong semua. Tapi ceritanya, ya kita fiktif semua. Ya, bagaimana kisah di perang Khandaq ya, ketika Nabi SAW mengasih tahu pada sahabat yang perang Khandaq di rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu yang saat itu dia hanya punya satu ekor kambing kecil coba. Hanya punya satu ekor kambing kecil, dan itu bisa dipakai atau dimakan oleh ratusan orang. Nggak masuk akal kan? Maka yang saya katakan, kalau Anda mendapatkan informasi dari Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan sains. Tinggalkan sains. Saya lebih percaya ini. Gitu. Itu sebabnya di zaman Nabi terjadi ada seorang yang datang kepada Nabi SAW terus mengatakan, ya Rasulullah, perut saudaraku sakit. Perut saudaraku sakit, kata dia. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian dia kasih madu. Kata Nabi kan, minumkanlah madu. Terus balik lagi dengan, ya Rasulullah, nggak sembuh. Nabi bilang apa? Minumkanlah lagi madu. Balik lagi sampai 3 kali. Terus Nabi bilang apa? Nabi tidak ngomong, jangan-jangan madunya nggak benar nih.
Tapi Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, kata Nabi. Bukan madunya berdusta. Ya. Jadi kalau kita memahami konsep seperti ini, maka minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah dengan, apalagi misalkan kita bicara tentang zam-zam. Zam-zam itu kita seringnya minta apa? Mintanya itu ya kesehatan doang. Jadi dengan zam-zam itu kata Nabi kan minta semuanya. Jadi kalau Anda minum zam-zam, minta ya Allah mudahkan hafalan Quranku dengan keberkahan zam-zam. Ya Allah buka rezekiku. Ya Allah buka katakanlah permudahan untuk dapat keturunan dengan hanya zam-zam doang. Dan itu dimulai dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Mulai dengan niat. Niat itu yang membuat kita atau sesuatu itu sesuai dengan apa diniatkan, kata Nabi SAW. Ya, maka ketika Anda minum madu, jangan cuma sekedar minum madu, tapi minta sama Allah, ya Allah dari berkahnya madu ini yang Kau ciptakan ini ya Allah, maka sembuhkan, buang segala penyakitku ya Allah. Jadi simpel gitu kan, nggak repot-repot banget. Sayangnya nanti apa? Kita itu nanti terjebak. Jadi kalau ada orang sakit paru, berobat ke dokter paru. Sakit jantung, berobat ke juga. Kalau seandainya paru, jantung, ginjal, ada 4 dokter loh, karena 3 dokter yang harus diobatin. Itu pemahaman di barat seperti itu. Mau diapain juga, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi sekarang kita kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. Jadi air sama enzim. Tadi fitokimia dan serat. Jadi fitokimia coba dengan kayak begini. Dan beliau ini. Kalau bahas kunyit itu nggak kelar-kelar punya saya. Subhanallah, kunyit ini salah satu produk ciptaannya Allah yang membuat penduduk Okinawa Jepang itu mempunyai usia harapan hidup tertinggi di dunia. Karena mereka tuh hobi banget makan kunyit. Dan kunyit itu salah satu fitokimia yang bisa mengaktifkan gen sirtuin. Gen sirtuin itu apa? Gen awet muda. Jadi nggak usah ribet-ribet banget aja lah, bahkan pakai produk anti-aging kunyit itu cukup kan. Dan nggak usah minum banyak-banyak, nggak usah makan banyak-banyak. Jadi saya sampaikan karena dia double short, jadi minum kayak begitu dikit aja. Ya Anda minum 1 ruas kelingking atau kayak begini yang dipotong 2 udah cukup. Ya. Dan menariknya apa? Ini ada satu hal yang perlu Anda lihat baik-baik. Semua produk yang dikombinkan, jadi produk itu maksudnya ciptaannya Allah, diciptakan dia bahasanya produknya juga gampang. Jadi semua produk Allah ciptakan, ya kayak kunyit, jahe, bla 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 segala macam itu, yang terjadi kalau seandainya mereka di bahasa itu di scale up atau di boost up ya dengan madu, maka potensinya akan meningkatnya luar biasa. Potensinya apa? Potensi dia sebagai radikal scavenger. Jadi kalau Anda mau minum kunyit, maka minumnya sama madu. Kalau misalkan mau minum habatus sauda, minumnya sama madu. Itu terus. Jangan minum jahe, minumnya sama madu gitu. Karena apa? Madu ini dia melengkapi kompleks kompon, maksudnya kompleks kompon yang ada pada 19 di Taman Al-Quran. Sudah lupa. Jadi di kajian yang 1 itu 2 pernah saya sampaikan. Benar kan? Lupa. Saya bukain lagi, semoga masih ada. Jadi kompleks komponnya manusia itu setelah diteliti, kompleks kompon itu senyawa kompleks yang membuat reseptor gen segala macam itu ada pada 19 atau 21 jenis ini tanaman Al-Quran yang disebut dengan Allah dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Saya ulang lagi ya biar ingat. Jadi inilah Anda bisa makan gitu kan. Anda bisa makan. Jadi selama makan. Jadi kalau tanya selama saya hamil, ya sering banget tuh. Saya makannya apa? Makannya ini. Ya. Dari biji-bijian apa dia yang pertama? Jamur. Ya manna wassalwa. Ya. Kemudian apa lagi? Bawang merah, bawang putih, biji rempah. Biji rempah itu apa? Ya, biji rempah itu misalkan kayak ketumbar. Ya, ketumbar. Kemarin yang datang ke, jadi ada satu resep tuh kalau ibu-ibu, bapak mau bikin menggunakan biji-bijian, saya kasih resepnya ya. Cari baik-baik.
Nah, ini dia. Ketumbar 1 sendok teh. Ini kan judulnya biji-biji rempah. Ketumbar 1 sendok teh, kapulaga 1 sendok teh, cengkeh 1 sendok teh, kayu manis sekitar 3 cm. Kemudian dikasih masuk dalam air sekitar 250 cc gelas kecil lah kurang lebih. Kemudian dididihkan, nanti jangan terlalu lama. Ulang lagi Ustaz. Tumbar ketumbar. Ini kajian atau pelajaran mas. Tumbar 1 sendok teh, kapulaga 1 sendok teh, cengkeh 1 sendok teh, kayu manis sekitar 3 cm. Airnya 250. Kalau mau tambah jahe boleh. Jahe digeprek aja. Digeprek nanti masuk ke situ. Ya, sampai dia agak mendidih sebentar, lalu Anda angkat, Anda saring. Setelah Anda angkat, Anda saring, apa yang terjadi? Anda kasih dia madu. Dan jahe itu selain cerita tentang, jadi gini, tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan itu selain dia punya fungsi yang luar biasa, dia juga bisa memboost up. Contoh mungkin jahe itu teman-teman, dalam sebuah penelitian disebutkan dia merupakan prekursor NAD. NAD itu salah satu energi dalam tubuh kita, dan dia bisa mengaktifasi hampir 1000 triliun sel dalam tubuh kita. Jahe, hanya jahe doang. Ya. Jadi artinya apa? Itu yang Anda minum tadi itu bisa kalau dirutinkan ini. Karena kita judulnya kan double source. Jadi Anda minum herbal itu gak usah sekali banyak minum. Anda minum itu pelan-pelan aja, kayak tadi Anda minum sehari 1, besok lagi. Seperti itu aja terus. Jadi nanti tubuhnya itu reseptor sama bahan bakunya itu udah klop gitu loh. Sehingga nanti apa? Nanti nyeri haidnya akan hilang, ya, pusing-pusingnya akan hilang, darahnya akan mulai lancar lagi seperti itu, ya. Itu jahe. Ya, jahe itu kalau kita sedikit saja tentang jahe, pertama dia punya peran ya sebagai jadi obat terbaiknya Al-Quran untuk masalah pencernaan itu selain madu ya adalah jahe. Ya. Kemudian jahe itu bisa juga dipakai untuk kalian kalau Anda geprek jahe gitu ya. Jahe itu digeprek, yang culik diserbukin lalu ada tempel di gigi yang sakit itu bisa buat obat gigi juga bisa. Moha-moha aja loh. Kemudian dia bisa untuk flu. Jadi semua, jadi gini, kalau teman saya ajarin rumusnya ya, ini termasuk detox juga sebenarnya. Jadi semua ciptaannya Allah, tumbuhan, produk, mana ada yang protes di IG saya, dia bilang, dok tolong jangan samakan istilah manusia dengan istilah Allah, karena bisa nanti masuk ke ranah akidah dan Allah disamakan dengan makhluk. Ya saya mencoba paham maksudnya? Gak paham? Ini pembahasan tingkat tinggi nih, butuh dicerna dalam. Jadi gini, kan Allah itu ya tidak akan sama dengan makhluk. Ya, kata Nabi SAW, hatinya, kolbunya anak-anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Kata-katanya. Tapi apakah jari jemari Allah sama kayak kita? Enggak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak sama sama makhluk. Ya. Jadi jangan membuka. Saya bagus juga dibuat seperti itu, di nasihatnya seperti itu. Sisi lain saya menggunakan istilah itu untuk memudahkan saya aja. Ya, jadi dikatakan, kan bahasa saya kemarin itu adalah Anda nggak perlu detox tea. Anda, postingan sudah saya hapus lagi. Anda cukup menggunakan detox yang ada dalam tubuh Anda. Yang saya pakai istilah itu software sama aplikasi. Ada coba baca kan? Saya baca. Nah itu kan juga saya hapus. Jadi ada yang komen sama saya waktu itu, dia bilang tolong jangan jadi bahasa software aplikasi itu bahasa makhluk. Jangan dinisbatkan sama Allah. Nah, saya bersyukur juga di nasihatnya akhirnya ya sudah saya nggak pakai lah. Ya. Jadi kenapa? Khawatirnya itu masuk kita akan ibarat kata itu tanda kutip memplesetkan oleh auzubillah Allah dengan perbuatan atau hasil kerja manusia. Gitu. Akidah itu begitu urusannya. Jadi kita berhati-hati dengan urusan akidah. Ya, seperti itu. Baik, jadi dia tumbuhan ya ciptaan Allah seperti ini yang sifatnya dia menguap, itu bisa Anda pakai buat flu. Jadi jangan tanya lagi obat flu apa.
Obat flu tuh ketumbar, jahe, kayu manis, itu ada kasih air panas, itu jadi obat flu. Tapi ibaratnya gini, jadi tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan seperti ini, produk-produk ciptaan Allah ya, bahasa produk ciptaan Allah seperti ini, itu sebenarnya ibarat kata ada sholat sunat fajriyah, sholat sunat subuh 2 rakaat, hanya 2 rakaat sholat subuh, tapi dunia segala isinya Allah kasih. Nah sama kayak beginian. Anda minum cengkeh, Anda minum bunga lawang yang bukan nama lawang. Anda minum cengkeh, misalkan Anda minum bunga lawang, kembang lawang seperti ini, atau mungkin nambah kayu manis. Ini sebenarnya bukan cuma obat flu doang. Ketika minum kayak beginian, judulnya untuk flu, tapi dia punya rentetan belakang tuh banyak banget. Kolesterol, enzim, semua dia akan kondisikan. Ini saya katakan bahan baku, prekursornya tubuh kita. Dan letaknya di mana? Letaknya pada bumbu-bumbu kayak beginian. Makanya makan kayak begini tiap hari. Makanya maksudnya apa? Anda minum ya. Jadi minum tiap hari itu coba. Kalau saya saran jangan sering-sering minum teh lagi. Minumnya teh kayak beginian. Teh itu tanda kutip. Paham ya? Jadi ini dibikin dibikin air panas, ada cemplungin jadi teh bunga lawang. Ini cemplung. Kalau nggak salah saya pernah bikin itu hashtagnya ketumbar JSR nya saya. Nah itu cara bikin ketumbar. Nah, ini ketumbarnya lumayan bagus nih. Jadi ketumbar pun saya pilih-pilih. Kenapa pilih-pilih? Karena yang jualan di pasar itu ada yang iseng-iseng. Dia ketumbarnya biar kinclong diputih nama dia. Makanya ketumbar yang benar itu warnanya kecoklatan kayak begini. Bukan yang putih, sama halnya kayak nasi. Nasi yang bagus itu nasi yang pakai warna. Warnanya kuning atau merah atau hitam, bukan nasi yang putih banget dan dikasih parfum. Kan biasa nasi, kulit nasi kan ada wangi-wanginya tuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di tempat. Nah, ini yang bisa gunakan tadi kalau kita bicara tentang jahe ya, dia bisa dikombinasikan dengan jahe untuk sebenarnya bukan hanya flu aja. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Dia termasuk jahe tadi, saya katakan kita masuk pada resep. Dia termasuk anti peradangan. Ya, kalau anti peradangan itu di dunia medis namanya antibiotik salah satunya. Dia ada antibiotik, steroid seperti itu atau NSAID itu anti peradangan. Mereka ini juga punya anti radang. Cuma saya katakan tadi, kenapa saya mengatakan herbal itu punya double sword? Memang iya. Ya. Dan herbal itu punya fungsi kuratif nggak? Punya fungsi penyembuhan nggak? Punya. Jadi kalau ada orang bilang herbal itu nggak punya fungsi pengobatan, saya sih nggak sepakat. Karena apa? The real cures come from the nature, not from the lab. Obat yang benar itu asal dari alam. Paracetamol yang dibuat oleh farmasi 500 mg dalam dosis besar itu sebenarnya disintetik dari beberapa produk alami. Salah satunya itu kina. Iya, bukan kina. Saya lupa namanya itu. Ada satu pohon, termasuk sandiloto itu juga punya anti nyeri. Cuma sama mereka di double up dosisnya, dibikin sintetik. Kalau di double up dosis dibikin sintetik, pasti akan muncul namanya apa? Efek samping. Anda minum jahe tiap hari, dapatkan anti radang, antibiotik nggak? Dapat efek samping nggak? Dapat. Efek sampingnya Anda sehat. Efek lurusnya Anda ibadah lebih baik gitu. Efek samping, efek lurus. Jadi minum kayak begini sebenarnya mostly nggak ada efek samping. Sampai kalau makanya saya katakan nggak ada ceritanya begini itu jadi masalah. Malah ada ceritanya orang Indonesia keracunan minum temulawak, kunyit sampai akhirnya obat-obat tersebut dicampur sama steroid, dilacak gitu. Jadi kadang-kadang saya heran gitu kan, kalau seandainya negeri ini bisa mengoptimalkan ciptaan Allah yang seperti ini, Masya Allah, harusnya Indonesia itu menjadi negara yang paling sehat di dunia. Tapi sayangnya kita nggak kenal beginian. Kenalnya apa? Pizza, kentang goreng ini. Terusnya kayak begitu. Pegel ngomongnya. Makanya ya saya katakan, pusing ahlikum naro, selamatkan diri Anda aja deh. Anda nggak bisa kontrol apa yang mereka masukkan dalam produk makanan mereka, but you can control what's in onto your mouth. Jadi apa yang mau kemudian kita bisa kontrol. Jadi kalian zul insana ila ta'ami, perhatikan apa yang kita makan. Oke? Nah kemudian dia bisa memperbaiki jahe, sedikit cerita tentang jahe ya. Dia bisa memperbaiki, jadi jahe itu masuk satu detox terbaik. Jadi kalau teman-teman kulit kita ini, kalau Anda nggak suka bekam ya, kalau Anda nggak suka bekam, belum mau bekam, saya sarankan coba rutinkan berbekam setiap bulan. Apalagi ada hadis Nabi,
Berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu bisa menghilangkan penyakit atau menyembuhkan penyakit. Hadis nabinya begitu. Sekarang kan masuk tanggal 15 bulan Rajab. Ya. Nah, nanti lusa nanti masuk tanggal 17-nya. Nah, berbekam saat itu. Ya, hadisnya beda. Dan berbekamlah pada tempat-tempat yang benar. Jangan bekam di tempat-tempat yang tidak jelas, ya, kebersihannya segala macam. Ya, cari tempat bekam yang pembekamnya sudah ikut ujian bekam. Ya, biasanya kalau udah ikut ujian bekam ada sertifikat di situ. Perkumpulan Bekam Indonesia ada tanda tangan saya di situ. Karena saya ketua. Saya ketua bekam. Baik, jadi itu ya jahe. Jadi dia kalau yang mungkin belum mau bekam, itu jahe itu bisa Anda pakai sebagai luluran. Bisa. Luluran pakai jahe, tapi jangan banyak-banyak, panas ya. Ya, caranya gimana? Caranya nanti jahenya Anda ambil secukupnya ya, lalu Anda campurkan kalau nggak either dengan zaitun atau nggak dengan BCO. Ya, lalu Anda baru di badan. Dia akan nyerap karena jahe itu mengandung antioksidan yang tinggi. BCO juga, zaitun juga. Ya, jadi itu bisa mengangkat. Jadi gini, tubuh kita yang paling banyak terpapar dengan polutan sebenarnya adalah kulit. Betul, kulit kan? Kulit itu paling jarang kita otak-atik. Kita otak-atiknya bagian dalam terus jeroan. Kulitnya jarang. Makanya sebenarnya bekam itu salah satu bentuk detoksifikasi via kulit yang efeknya sampai ke dalam. Nanti kapan kita bahas bekam. Ya, seperti itu. Itu bisa dipakai. Ya, apa tuh namanya, jahe tadi. Kemudian dia bisa mengurangi menstrual cramps, nyeri menstruasi. Jadi dengan catatan apa? Anda mulai biasakan minum. Jadi pada saat lagi mens, minum jahe, apa mens lagi sakit gitu kan? Itu lama nanti hilang baru nyerinya itu. Kenapa? Jahe itu dosisnya kecil. Dalam satu jahe ya. Minum lagi tangan kiri. Kedua orang. Sampai belakang pun saya lihat. Tenang, mata saya banyak. Kok bisa begitu? Karena we are all connected. Anda tuh sekarang sedang ibarat kata, saya tuh TV-nya ya. Ini ilmu frekuensinya begitu. Saya itu TV-nya, Anda penontonnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang-orang menghitung indeks rating? Dia bisa hitung dari mana? Dari berapa banyak orang yang menonton dia. Itu gelombang elektromagnetik itu seperti itu sebenarnya. Dan manusia punya gelombang elektromagnetik. Sedikit kita. Bahkan ada penelitian, kepakan sayap satu kubu-kubu di kutub bisa menyebabkan tornado di Amerika. Itu ada penelitiannya. Kalau Anda mau lihat itu judulnya butterfly effect. Kepakan satu sayap kubu-kubu. Jadi kenapa kita dilarang umat Islam? Ya, tambah sedikit lah untuk berbuat kejahatan, karena satu kejahatan yang dilakukan itu mempengaruhi seluruh dunia. Coba lihat kejahatan yang dilakukan di sana. Karena Selandia Baru kan seluruh dunia loh. Jadi itu semua terhubung. Apalagi cuma ruangan kecil kayak begini. Yang serius kelihatan, yang gak serius kelihatan, yang ngantuk kelihatan, yang handphone kelihatan. Ya jangan main-main sama saya. Pak gurunya galak. Oke ya. Apa nama Julfilah manusia kita. Semoga Allah bimbing kita terus. Nah, yang terakhir penjelasannya jahe ya sedikit adalah dia bisa speed up your metabolism. Kenapa? Karena dia punya NAD tadi. Itu sebabnya judulnya bukan judul kita ini kan insya Allah mudah-mudahan pastilah insya Allah. Asal jangan syirik saja. Nauzubillah, kita pasti masuk surga. Gitu kan? Pasti masuk. Kata siapa? Kata Nabi. Asal jangan syirik aja. Ya, jangan syirik berbuat menyebutkan. Jadi surga nanti kan minum kita, dapat minuman salah satu minuman adalah jahe. Ya, makanya persiapan yang mulai sekarang biar gak kaget di surga. Latihan minum jahe. Ya. Dan bikin aja jahenya, jadi gak usah beli lah, bikin aja berapa harganya sih jahe itu. 5.000 juga dapat banyak. Ya. Saya kalau lebih senang sebenarnya jahe, kalau nggak jahe merah, jahe sprint. Baru jahe gajah ini biasa kita minum dulu. Ya jahe merah sama jahe itu lebih banyak kandungan itunya. Ya, kandungan vitamin C-nya bakal lebih banyak. Itu tentang jahe. Oke. Nah terus kita masuk lagi yang ke sini kan. Kemudian tadi kan cerita biji lempang. Kelima apa bidara?
bidara. Ya, bidara itu salah satu tumbuhan yang ada hadis nabinya. Jadi kalau saya mungkin boleh saran, teman-teman juga nanamlah pohon bidara di rumah. Bidara Arab ya, bukan bidara Cina. Beda bidara Arab sama Cina. Beda. Bidara Arab ada durinya, bidara Cina nggak ada. Itu bisa Anda pakai untuk ruqyah juga. Jadi kalau lagi galau nggak jelas, lagi perasaan hati nggak jelas, itu teman-teman bisa meruqyah dirinya. Gak usah minta ruqyah orang lain, ruqyah diri sendiri. Ya, dengan menggunakan salah satu menggunakan daun bidara. Termasuk Anda bisa mandi pakai daun bidara. Ya, pakai 7 lembar, 14 atau 21, nanti ada cara. Nanti baca aja banyak kok itu. Ya, ruqyah mandiri namanya. Paling bagus kapan? Waktu pagi sama sore. Dan banyak penyakit-penyakit yang bisa dihilangkan. Banyak. Apalagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mata atau perasaan. Tiba-tiba Anda pengen banget ketemu sama si fulan, di fulan gitu. Itu juga penyakit sebenarnya. Ada namanya jin mahabbah. Jin yang bikin orang itu jatuh cinta tidak pada tempatnya. Itu ada. Oh, ada. Ini sekarang banyak jin, malaikat juga banyak. Ya, maka kita, dan mereka itu kecil, jangan khawatir. Gak usah khawatir, pada takut ya dengan mereka. Asalnya apa? Asal kita pakai tameng. Tameng kita apa ya? Zikir, Quran. Tameng kita ya, di dalam. Kemudian timun. Ini bicara tentang kompleks komponnya. Kemudian labu juga mungkin yang jadi labu itu termasuk yang mungkin kalau saya boleh sarankan termasuk makanan yang bulan Ramadan Anda mulai biasakan juga. Ya, jadi yang makanan-makanan biasa, makanya saya ngisi di Bekasi itu bilang, coba di masjid, saya bilang, kan beberapa Anda di sini kan mungkin pengurus masjid nih yang ngurusin buka sama gil, gitu kan. Coba jangan lagi kasih air, jangan dikasih es teh manis lagi gitu. Dikasihnya air infus. Kan kurma banyak. Anda siapin aja beberapa galon, 3-4 galon, dan gak usah pakai plastik beginian lagi, kasih gelas biar zero waste. Gitu kan? Jadi kasih galon, baru jadi cuci lah sebentar, insya Allah pahala juga lah nanti. Ya, kasih beberapa galon ada air. Jadi nanti bilang berbuka sehat di masjid kami kan gitu. Asik kan? Jadi orang ke sana lagi capek-capek dikasih gula pasir lagi, makin capek dia karena tubuhnya nggak bisa cerna. Gula bukan nggak bisa, berat dicernanya. Apalagi yang baru pulang kantor kan, capek-capek mau dikasih es teh manis gitu kan. Kasih aja di rumah kurma. Ya. Nanti mereka tanya, ada edukatornya di situ kan, lebih bagus lagi. Edukatornya ada menjelaskan yang kuatnya lah. Ini air begini, manfaatnya begini. Sehingga orang tuh rame nanti masjidnya. Ya. Bisa pakai apa? Banyak. Ada bisa pakai buah kurma, ada bisa pakai buah-buahan atau sayur-sayuran. Cemplungin aja lah, banyak kok polanya. Ya. Jadi itu dibikin galon-galon, itu kan banyak, kasih gelas. Terus makanannya jangan lagi kasih gorengan. Ini kadang-kadang saya lihat orang takjil itu kurmanya 1, 2, 3 lah kadang-kadang, tapi yang lebih banyak itu kan gimana mau sehat? Cuman ini stunting terus. Kurma 3 butir coba, mau dapat gizi kayak apa? Lebih baik Anda kasih dia apa, labu kek, ubi kek, pisang kek, jauh lebih sehat. Ya, gitu. Ibu ngangguk kayaknya mau ngerjain. Apa ngangguknya lagi ngangguk. Kemudian tin, yang 8 ya. Yang 8 itu tin. Ya, emang nggak tumbuh, jarang kita tuh bisa tumbuh ya. Bisa tumbuh. Saya di rumah tanam pohon tin, udah buah, tapi udah banyak. Ini kalau gede daunnya tin itu bisa Anda pakai untuk mengikat logam berat. Jadi anak-anak autis itu bisa dipakai buah tin atau daunnya. Kemudian kacang-kacangan ya, kemudian pisang. Pernah saya ajar juga bagaimana nanti ya bulan Ramadan nanti Anda memperbanyak kan, mudah-mudahan cukup waktunya sampai jam 11:30. Jadi bulan Ramadan nanti ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mulai stop. Kalau saya saran sih, kalau mau nggak sih? Dan Anda banyakkan yang Anda perbanyak yang ini yang akan saya jelaskan. Jadi bulan Ramadan nanti saya sarankan Anda selama sebulan itu hampir-hampir mengurangi daging-dagingan, terutama daging merah. Ya. Anda makannya kalau mungkin makan ikan aja lah. Ikan pun cari ikan yang bagus. Ya. Ikan yang bagus apa? Ikan yang kecil. Pisang uli atau pisang emas. Pokoknya pisang yang
tubuh alami lah. Ya, kalau pisang Ambon boleh nggak boleh? Ya, satu lah, bisa banyak-banyak. Lalu pisang ini Anda blender sama satu siung kecil aja di bawang putih. Satu siung kecil aja bawang putih. Lalu sudah selesai di blender, itu kan kayak jadi bubur dia nanti kan. Kasih air sedikit boleh, nggak dikasih pun nggak apa-apa, pakai food mixer gitu. Lalu Anda tambahkan sama madu. Setelah tambahkan dengan madu, maka Anda taburin lagi sama chia seed. Chia seed, biji chia. Itu Anda makan kayak begitu nanti sahur. Kalau seandainya tidak berbuka pun nggak masalah, Anda bisa kuat sampai malam hari. Madunya berapa banyak? Cukupnya aja lah, 2 sendok boleh. Nah itu bisa Anda, jadi sahur itu nanti. Makanya sahur itu jangan sampai lewat sahur. Sahur itu adalah cara kita ya untuk dapat berkah pastinya. Dan yang kedua adalah mempersiapkan bahan baku untuk resetting hormon dan resetting badan kita sebenarnya. Kenapa? Karena di situ ada proses namanya autofagi. Jadi tubuh kita tuh bisa mereset tubuhnya, metabolik reset kalau badan itu. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya tubuh dibiasakan lapar, tapi kalau dia lapar sekalipun bahan bakunya nggak cocok, nggak dapat. Ya makanya waktu sahur itu makannya berkualitas. Ini berkualitas, tapi tidak banyak. Dan stay in kalori deficit. Ya, saya tidak menganut diet apapun, tapi diet ala-ala saya itu ya diet kayak begini aja lah, sederhana gitu kan. Cuma kita membatasi semua. Kalau orang di diet keto gitu kan dia nggak boleh makan buah, hanya cuma makan alpukat. Ya, kalau saya makan aja dalam jumlah cukup, tapi yang benar makannya ya seperti itu. Jadi itu Anda bisa minum jadinya bubur kayak gitu, Anda bisa makan di waktu sahur. Dan waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa juga. Lalu selanjutnya yang 11 tadi ya, baru beraroma wangi. Salah satunya adalah kemani nanti saya. Banyak sih sebenarnya. Yang ke-12 zaitun, yang ke-13 kurma, yang ke-14 rumman. Rumman ini delima. Ya. Kemudian siwak, ya, siwak juga kalau saya boleh saran, nanti Ramadan setiap Anda mau sholat siwakan dulu deh. Bukan sikat gigi, siwakan. Siwak. Kenapa? Karena hadisnya tadi menyatakan bahwa Allah senang banget, Allah cinta dengan orang yang menghadapnya dalam kondisi sudah bersiwak. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, kalau saya tidak memberatkan umatku, maka akan wajibkan mereka habis berwudu untuk bersiwak. Sebelum berwudu bersiwak. Ya. Jadi sebelum sholat ya siwakan dulu. Gitu kan. Sebentar aja, paling 5 detik, 10 detik untuk dapatkan berkahnya. Ya, karena dalam siwak itu banyak kebaikan sebenarnya. Kemudian kurma ya, kurma udah tahu lah ya, dari siwak, pohon semak, pohon perdu, di Indonesia juga banyak. Ya, anggur, jahe, dan sampaikan daun rumput hijau, madu, dan terakhir black cumin. Nah ini yang saya mau kasih Anda resep, dan ini Anda bisa praktekkan mulai kapanpun. Ya. Resep ini berbasiskan apa? Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi kalau Anda lihat gambar di depan ini, jadi sebagian besar. Jadi kalau tadi saya katakan ketika kita bicara pada proses wanita itu terutama wanita sih ya, laki-laki juga sebenarnya. Jadi stunting atau kondisi kita zaman sekarang kekurangan gizi, tanda kutip, bukan kurus ya, kekurangan gizi. Jadi tanda-tanda kekurangan gizi itu apa? Kekurangan gizi bahasa saya aja adalah tubuhnya sering banget banyak keluhan. Itu dia bahasa saya tadi kekurangan gizi. Gizinya dapat dari mana? Salah beberapanya dari 19 jenis tanaman atau 21 jenis tadi. Salah beberapanya. Dan salah yang lainnya, salah satu yang lainnya adalah yang kita bahas. Jadi gini, kenapa gen-gen itu tidak muncul reseptor itu tidak muncul? Kenapa? Karena nggak ada bahan baku pembuatnya. Ya, dan banyak pengacaunya. Pengacaunya dari mana? Tuh beberapa produk yang saya sebutkan tadi, gula, tepung, minyak, ya sama dairy, itu pengacaunya tuh. Ya, jadi Anda yang masih suka minum susu sapi, saran saya jangan minum deh. Ya, minumnya apa? Susu kambing. Hari ini saya bikinin lagi nih susu kambing. Nanti boleh minum. Rasanya mulai enak. Itu ya, jadi reseptor. Jadi kemudian
Jadi kan judulnya kita ini mau resetting hormon. Jadi resetting hormon atau mendetoks hormon itu tidak akan bisa didapatkan kalau seandainya apa? Kalau seandainya kita nggak punya bahan bakunya. Bahan baku mereka dari mana? Dari asam amino, dari protein, dari vitamin, terutama dari fitokimia lah, seperti itu. Dan subhanallahnya, saya kemarin sempat diskusi sama orang teman, masya Allah, dan ternyata itu semua bisa kita dapatkan dari sebuah produk yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan simpel sekali. Dan kalau ini dikerjakan, maka apa yang terjadi? Tubuhnya akan mereset dirinya. Tubuhnya akan mereset dirinya. Caranya gimana? Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman lihat gambar di depan itu sebenarnya ada kata atau mungkin paling atas itu ada pregnenolon. Pregnenolon itu nanti googling di browsing. Itu disebut dengan king of hormone. Ya, king of hormone. Jadi dia muncul atau dia bisa muncul untuk manusia, dan kalau dia muncul maka dia bisa meresetting ulang hormon. Jadi, kalau dia muncul atau didapatkan bahan bakunya, maka dia bisa mereset ulang hormon. Kalau hormon sudah reset ulang, maka sebenarnya judulnya sekarang kita lagi bongkar-bongkar freezer. Kalau hormonnya, kenapa? Karena hormon ini yang biasanya, hormon itu bahan bakunya apa sih? Lemak. Ya, jadi boleh nggak Anda makan lemak? Boleh, tapi lemak yang baik. Alpukat itu lemak yang baik, zaitun lemak yang baik, pisio lemak yang baik. Ini beda ceritanya kalau dimakan lemak trans. Lemak trans itu dari mana? Dari semua produk yang digoreng. Itu lemak trans. Jadi jangan salahkan kalau seseorang wanita muncul menstruasi bermasalah, bahkan infeksi, bahkan sampai ke tumor segala macam. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya yang dimakan sama dia tiap hari banyak produk berminyak, karena itu akan jadi bahan baku hormonnya. Kalau bahan baku hormonnya bagus, maka hormonnya juga bagus. Hulunya begitu. Tapi kalau seandainya bahan bakunya sudah tidak bagus, maka hormon yang terbuat nanti justru akan masalah juga. Ya. Terus bagaimana kita meresettingnya? Nah, ini yang menarik kan. Jadi ternyata subhanallah, barulah sekarang itu ya Barat menemukan bahwa ternyata ada namanya master hormon. Jadi master hormon ini kalau dia sudah muncul didapatkan dari bahan baku, maka yang terjadi apa? Progesteron dia akan reset ulang, DHE akan direset, testosteron, kortisol, estrogen semua akan direset ulang. Dan subhanallah, bahan baku pregnenolon ini dijual di mereka, dan mereka nggak sebut itu sebagai, ya mereka juga nggak tahu ya, jualnya harganya cukup mahal ya. Dan tapi kalau Anda tahu itu sebenarnya itu adalah letaknya di sini. Habatus sauda. Subhanallah kan? Itu sebabnya. Jadi kalau boleh saya katakan, masalah kita zaman sekarang ini penyakit muncul sebagian besar karena hormonal. Hormonal karena apa? Karena lemak jelek, lemak trans, lemak saturasi segala macam yang muncul akibat apa yang kita makan. Termasuk dari stres. Stres itu bisa menimbulkan satu masalah baru sebenarnya. Keseimbangan hormonal. Lalu ada lalunya. Lalu bagaimana caranya? Bukan cuma sekedar dengan minum. Nah, saya ajarin ini resepnya, rumusnya. Catat bebek karena tidak di-slide. Ya, jadi habatus sauda dengan dosis kecil. Ya, ini saya bawa ini habatus sauda. Judul sampel. Ya, ini habatus sauda itu teman-teman sekalian. Tapi kalau mau lihat habatus sauda yang bagus kayak apa? Nah, cuma aja nih. Bagusnya pakai yang mana? Sebenarnya mesti mau serbuk atau bubuk, silakan aja. Saya serbuk atau minyak mau. Ya, tapi kalau untuk titrasi, dulu nanti titrasi ini nanti fungsinya untuk apa? Untuk mereset metabolik hormon. Yang dulu saya pernah share ke teman-teman yang pernah lihat di IG itu yang tulisannya seed cycling. Pernah baca? Seed cycling itu pakai almond, pakai hemp seed, pakai flaxseed gitu-gitu lah. Nah, itu sebenarnya bisa digantikan pakai habatus sauda dan jauh lebih baik. Makanya Nabi bilang apa? Habatus sauda adalah obat semuanya kecuali maut. Kenapa? Karena dia punya tombol paling atas di reset sama dia, masya Allah kan? Itu canggih habatus sauda. Dan bagaimana caranya? Nah, kita mau belajar. Jadi caranya adalah Anda minum air putih sehari 2,5 liter. Ya. Minum air putih sehari 2,5 liter. Dalam 1 liter yang Anda minum, buat titrasi air tersebut dengan minyak habatus sauda. Caranya gimana? 1 liter air ditambahkan 3 sendok habatus sauda. 1 liter air.
Kemudian selama 3 hari berturut-turut, di mana 1 hari sama dengan 1 liter air dan karbon soda harus dihabiskan. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu habis 1 liter. Paham ya? Kemudian itu sequence awal. Sequence keduanya adalah 1 liter air ditambahkan 4 sendok teh batu soda dan diminum selama 3 hari. Jadi hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Ini apakah harus tunggu gak mens atau gimana? Tidak masalah. Mau minum kapanpun silakan. Kapanpun silakan. Termasuk si cycling sebenarnya tidak tunggu mens juga nggak masalah. Tapi ini jauh lebih baik daripada si cycling. Kemudian sequence yang ketiga adalah 1 liter air ditambahkan dengan 5 sendok teh batu soda. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Ingat, 1 hari berapa banyak minum airnya? 1 liter. 2,5 liter. Di luar air ini. 1 liter sehari itu cuma 300 mili loh. Sekali minum dikit, heboh banget. 2,5 liter tuh dikit. Cuman kita aja nggak biasa gitu loh. Ya. Jadi ini sequence yang keberapa? Berapa sendoknya tadi? 5. Oke, masuk ke sequence yang ke-4. Jadi 1 liter air ditambahkan dengan 6 sendok teh. Di hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Kemudian 1 liter air ditambahkan dengan 7 sendok teh. Ini sequence yang ke-7 ya. Pada hari ke-13, 14, 15. Sudah? Sudah belum? Ada lagi nih, ada petunjuknya. Jadi hari ke-16 dan seterusnya balik ke sequence awal. Paham ya? Hari ke-16 sampai hari ke-30 balik seperti siklus yang pertama. Balik 3, 4, 5, balik sampai ke akhir 30, hari 30. Nah, selama Anda minum itu, maka beberapa hal ini Anda perlu makan. Ya, yang pertama adalah Anda minum jus buah. Ya, kalau mau pakai slow juicer, blender silakan ya. Pokoknya minum jus buah. Berganti-ganti, ditambah dengan 7 butir kurma. Setiap bikin jus buahnya tambah dengan 7 butir kurma. Kemudian setiap pagi Anda minum madu 2 sendok makan. Setiap hari 3 sendok makan zaitun. Setiap hari, berarti pagi 1, siang 1, sore 1. Kalau nggak bisa langsung makan dari atau minum langsung dari botol gitu kan, Anda bisa pakai cari yang kapsul. Semua, jadi tadi yang saya katakan gula pasir, tepung, dairy product, minyak itu stok semua. Ini fungsinya apa? Ini fungsi ngereset metabolik, which is itu reset hormon sebenarnya. Kalau udah ada, insya Allah ya. Apakah ini menjamin banget ya? Wallahu a'lam, tiap orang beda-beda. Tapi insya Allah akan berhasil kalau Anda ikuti rulesnya. Ya. Jadi gula pasir, dairy, gluten, 12% itu di stok, masuk produk minyak-minyakan. Jadi kalau Anda pengen lagi bikin minuman, ya pakainya madu, gula pasir. Kemudian seafood ya, seafood Anda stok. Semua jenis seafood Anda stok dulu. Daging merah juga jangan sering-sering. Ikan boleh sekali-sekali. Terus sayur dan buah seperti saya jelaskan tadi, itu menjadi sarapan Anda tiap hari, lalapan Anda ya. Sebelum Anda makan besar ya, itu Anda disarankan untuk makan buah dulu. Dikunyah. Makan buahnya dikunyah. Gak usah banyak-banyak. Ya, 1 tatakan cangkir itu cukup. Dan makan semua buah yang berkulit tebal. Contohnya apa? Manggis. Dimakan sama bijinya. Telan aja. Jangan digigit. Iya, oke. Jangan gigit.
kulit tebal itu tinggi antioksidannya, sebenarnya durian itu bagus, asal jangan banyak. Biji durian itu mengandung kolagen. Kolagen itu antiinflamasi. Masalahnya zaman sekarang kita makan durian nggak sama bijinya. Bijinya dibuang kan? Zaman dulu orang tua kita dibikin olah, bikin apa? Jadi kita makan bijinya. Jadi sedangkan karbohidrat pada durian itu ketika kebanyakan dia bikin inflamasi. Inflamasi itu bukan radang, bukan infeksi, bukan, tapi missing elektron kalau kebanyakan gitu loh. Saja. Jadi semakin banyak. Jadi semua produk kalau tuh nggak ada masalah. Semua produksi kalau tuh nggak ada masalah. Anda makan penting nggak masalah. Makannya jangan banyak-banyak. Ya, orang kena masalah ginjal, apa urin segala macam, pakai pentingnya sekilo, itu dia. Banyak betul. Ya gitu. Dan ya karena ini kan judulnya mau masuk puasa Ramadan. Nah sebelum Ramadan tiba, Anda mulai biasakan ayamul bid sama puasa Senin Kamis yang 3. Karena itu buat persiapan Ramadan. Ya, dan di transisi sudah bisa teman-teman lakukan mulai sekarang, mulai besok pun, mulai hari pun nggak masalah. Ya, tubuh Anda akan teriset sendirinya. Jadi, tapi ada rulesnya ya, jangan nyampah. Kalau nyampah tidak akan berhasil di transisi. Oke, itu ya. Jadi ini polanya begitu. Teman-teman bisa praktekkan ya. Dan kalau Anda lihat gambar di depan ini, jadi sebenarnya ini menjelaskan ya kenapa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasakan kalau disebut nama Nabi ada ikut sholawat juga ya. Jadi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sering atau lebih senang lapar daripada kenyang. Kenapa? Lapar ya akan mengaktifkan namanya adenosin monofosfokinase, salah satu bukan nukleus, dia energi sel. Apa yang terjadi kalau AMP ini diaktifkan, maka dia akan increase fat burning. Jadi gak usah pakai metode diet apapun, sebenarnya dengan berpuasa dan menyengajakan lapar, fat burning atau lemak lebih akan terbakar sendirinya. Ya. Dan increase autofagi. Autofagi itu apa? Sel tubuh kita yang baik-baik akan memakan sel yang rusak. Canggihnya begitu. Ini yang saya katakan harta karun kita tuh di sini sebenarnya. Yang jarang kita pakai. Gak dipakai kenapa? Karena banyak orang lebih mementingkan ininya, makannya. Ya, kalau Anda sudah paham konsep ini, maka Anda makan itu cukupnya aja. Dan makannya bergizi, berkualitas. Karena sedekah terbaik selain bicara tentang sedekah pada keluarga adalah bersedekah dengan diri Anda sendiri. Ya, bulan Ramadan saya katakan Nabi, jadi ikutin polanya Nabi itu di bulan Ramadan. Nabi SAW ketika berbuka pakai apa? Kurma apa? Kurma basah, bukan juga rutok. Nabi SAW ketika berbuka menggunakan kurma basah, rutok namanya. Rutok harganya memang lumayan. Tapi kalau itu kita niatkan sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi SAW, itu dapat pahala lebih. Dan cukup satu butir kurma, rutok itu Anda makan sudah batal puasanya, nggak usah banyak-banyak juga. Tapi kita mengikuti Nabi plak-plak-plaknya gitu lah. Jadi kalau saya sarankan nanti bulan Ramadan coba cari jual rutok, beli. Jadi Ramadan nanti Anda berbuka pakai rutok sama air putih. Begitulah Nabi berbuka. Apa yang dikerjakan Nabi? Kerjakan. Apa yang dilakukan Nabi? Lakukan. Seperti itu. Ya, dan dapat pahala lebih. Kenapa? Itu namanya adab, kita mengikuti. Ya, mengikuti itu semaksimal yang kita bisa. Ya, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi tunjukkan itu semua kita ikutin. Makanya saya kalau makan gitu kan, kenapa? Karena saya juga mau bersedekah dengan diri saya. Gak mungkin sedekah buat diri saya itu saya kasih yang jelek-jelek. Sedekah itu maksudnya apa yang kita berikan pada diri kita. Jadi jangan lagi zolimi diri kita dengan hal yang buruk. Ya, kalau Anda bisa beli baju yang bagus, ya beli baju yang bagus, itu sedekah buat diri Anda. Yang lama kasih orang. Nah itu sebabnya saya di rumah baju sholat saya jauh lebih banyak pada baju pergi saya. Kenapa? Karena saya mau ketemu Allah, saya mau pakai baju yang terbaik dan saya tidak akan mau sholat tempat yang jelek. Begitu adab kita sama Allah. Ya, sama juga dengan orang pergi umroh. Umroh itu misalkan ada orang bisa pergi umroh. Iya, orang pertama, orang kedua, karena dua-duanya punya rezeki yang cukup. Tapi orang pertama ini milih umroh yang paling murah. Orang yang kedua pilih umroh yang paling mahal, paling bagus gitu kan. Dua-duanya kalau diterima, insya Allah pahala umrohnya dapat pahala umroh. Tapi orang kedua dapat pahala lebih di sisi Allah. Ibarat kata gini lah, Urwah bin Zubair bilang begini, jangan pernah engkau memberikan hadiah ya kepada Allah
Kata dia gitu ya, Urwah bin Zubair salah satu tabi'in, yang jika hadiah tersebut pun tidak engkau mau berikan kepada pemimpinmu. Maksudnya gini, kalau Anda diundang misalkan oleh presiden suatu negeri yang hafal Quran, sholat di masjid, hafal hadis, bukan Indonesia pastinya tadi. Amin saja lah dulu. Yang dia bisa imamin orang setiap 5 waktu di Istiqlal misalkan kan, amin aja dulu. Siapa tahu ada presiden kayak begitu. Ya. Nah, sebulan dia bilang gini, wahai fulanah, dia bilang, katakanlah nama ada fulanah, contohnya gitu. Nanti hari Jumat tolong datang ke saya, dan saya lagi pengen banget makan buah, kata presiden begitu. Ya, kata presiden begitu. Maka saya sangat yakin kalau presiden ngomong gitu, Anda kagum sekali dengan presiden tadi, Anda tidak akan mungkin beli buah tadi di pasar tradisional, betul? Pasti Anda beli di supermarket yang paling bagus, dibungkus yang cantik-cantik, Anda kasih sama dia. Kenapa? Pola kayak begini kita tidak berikan atau tidak lakukan pada Allah. Kalau Anda lagi bertemu sama Allah, jangan pakai sajadah usang. Kalau Anda mau ketemu Allah, pakai mukena yang paling baik. Imam Ahmad setiap malam dia bertemu Allah dalam sholat tahajudnya, ganti baju setiap malam.